Buat saya secara pribadi atau mungkin buat kawan-kawan, bahwa sebetulnya Pulau Sumatera itu tanah sucinya tantra gitu loh. Jika kita ada tanah kelahiran tantra yang modern, kita bisa menyebutkan bahwa somehow tantra itu berkembang dulu di Jambi sebelum dia berpindah ke Tibet gitu ya. Sehingga dengan dasar peta sebaran situs Hindu di Sumatera dan berbagai macam tinggalan megalit serta berbagai macam kronik-kronik kita sejarah, kita bisa mungkin memberikan masukan nih kepada para tantris di seluruh dunia bahwa tantra itu ada, tantra Sumatera itu ada, dan bahkan mungkin tantra itu tempat lahirnya ada di Sumatera gitu ya. Kenapa begitu? Salam jumpa di Jurnal Hendra. Nah, kali ini kita bahas yang agak serius sedikit ya gitu. Ini kita mau cari fakta-fakta, merangkai fakta dan berspekulasi tentang tantra. Kembali ke tantra ya. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk menarik sebuah teori gitu ya, teori yang spekulatif. Bahwa tantra, selain ada tantra yang di Pulau Jawa, tantra bercorak Pulau Jawa, ada tantra di Bali, tapi ternyata juga ada tantra di Sumatera, gitu ya. Kita akan coba lihat tantra di Sumatera. Seringkali bahwa ketika kita bicara Hindu, kita bicara Buddha, kita bicara itu, maka dalam benak kita akan segera tergambar Pulau Jawa. Seperti itu ya. Borobudur, Prambanan, kemudian berbagai tinggalan-tinggalan candi yang ada di Pulau Jawa, itu selalu mendorong kita untuk mengasosiasikan Hindu dengan hanya Pulau Jawa. Dan dalam dunia modern abad 20 sekarang ini, keberadaan Hindu di Bali membuat kita juga melihat bahwa Hindu itu ada di Bali. Namun kerja keras tim redaksi sama-sama ya, kita berusaha untuk mencari sumber-sumber tentang jejak-jejak Hindu yang ada di Pulau Sumatera. Nah, kita ada satu peta nih dari salah satu arkeolog sekaligus antropolog Belanda, saya sulit nyebutnya, Sninger ya kalau nggak salah, di tahun 1939. Beliau dalam buku Hindu of Sumatra berhasil merekonstruksi di mana saja kawasan-kawasan tinggalan Hindu yang ada di Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah, kira-kira gitu ya. Nanti bisa dilihat ininya peta-petanya ya. Oke. Kalau saya sendiri menemukan atau bersentuhan langsung dengan sisa-sisa peninggalan candi bercorak tantris yang ada di Desa Tanah Abang, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pematang Abab, Lematang Ilir. Ya, di situs ini ada namanya stamba ya, ada arca stamba yang dapat kita gunakan sebagai alat ukur waktu gitu ya. Arca ini kalender gitu, istilahnya arca ini menggambarkan kalender. Arca ini menunjukkan tarik waktu sekitar abad ke-8 ya, 83 sekian gitu ya. Ini arca yang ada di Bumi Ayu. Sementara prasasti kedukan bukit yang ada di 35 Ilir, kebetulan itu juga di belakang rumah saya persis, di Palembang, itu bertarikh Masehi sekitar abad 6 ya, 630, 67 lah gitu ya. Artinya bahwa Hindu di Sumatera sudah eksis di abad sekitaran 68 gitu. Sementara Hindu di Pulau Jawa dengan tinggalan Borobudur, Prambanan, dan seterusnya mungkin dimulai pada abad ke-8, kecuali di Jawa Barat ya. Itu tentu abad ke-4 era Warman ya. Tapi oke, kita ingin bicara Hindu di Pulau Sumatera dengan pandangan-pandangan yang lebih baru tentang itu. Dalam ilmu budaya kita kenal istilah akulturasi, bahwa tidak akan pernah ada namanya budaya yang begitu saja tanpa dipengaruhi oleh budaya datangan ya. Akulturasi adalah kemampuan suatu masyarakat dalam mempertahankan adat istiadatnya meskipun dia terbuka dan menyerap budaya baru. Tapi apapun kiranya, Sumatera adalah kawasan yang memperbolehkan adanya kejadian-kejadian akulturasi tersebut.
Hindu masuk ke Sumatera abad ke-6 ke-8. Kemudian ini juga aneh juga ya, kita juga agak bertanya-tanya gitu kan. Sejak kapan Buddhisme masuk Sumatera gitu kan. Kalau kita ngambil tokoh Atisa di Pangkara itu abad ke-9 ya. 910. Jadi ada rentang 600, 700, 800 yang cukup panjang, 200, 300 tahun sebelum ada catatan-catatan Buddhisme yang ada di Sumatera Selatan. Tapi kalau dalam nomenklatur rentang sejarah 500 tahun itu adalah satu era lah, katakan begitu. Bahwa Hindu dan Buddha datang di Sumatera, kemudian berkontak gitu ya. Berkontak dengan budaya Sumatera gitu ya. Untuk tidak ambigu saya akan menyebut istilah Swarnadwipa ya, bukan Sriwijaya. Sriwijaya bagi saya adalah ketika ada pengaruh Hindu dan Buddha yang masuk melalui beberapa tempat, mulai dari Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Riau, Siak Kampar, Indragiri, turun ke bawah masuk ke Jambi, ke Tanjung Jabung, turun ke bawah masuk Sungai Musi, turun ke bawah lagi masuk ke Tulang Bawang, turun ke bawah lagi mendekati ujung Lampung bagian timur. Kita tidak bicara Sriwijaya dalam konteks itu ya, kita bicara Swarnadwipa. Seperti apa budaya Nusantara sebelum kedatangan Hindu dan Buddha. Nah, ini dapat kita refer ya, dapat kita tarik mundur lagi lebih jauh pada budaya megalitikum yang ada di Pulau Sumatera. Tentu saja budaya megalitikum sisa peninggalannya ada di Lahat, Pasemah, Danau Ranau, Rejang Lebong, terus naik ke atas bahkan sampai ke perbatasan Sumatera Barat seperti kawasan Darmasraya itu sendiri, Batu Sangkar, dan terus di pantai barat sampai wilayah Karo, terus ke arah Aceh. Di sepanjang busur barat Sumatera itu terdapat tinggalan-tinggalan megalitikum yang cukup besar ya gitu. Artinya kita establish nih bahwa sebelum Hindu dan Buddha datang ke Sumatera, Sumatera sudah punya tingkat peradaban sendiri yang cukup maju di eranya, di bawah abad ke-6. Di sini yang menarik bahwa ajaran Hindu yang masuk dan ajaran Buddha yang masuk kok hawanya sama gitu ya, atau corak stylesnya sama. Dimulai dengan masuknya aliran Vajrayana dan Hindunya kok menjadi aliran Tantra. Kedua ajaran ini antara Buddha Vajrayana dan Hindu Tantra itu sebangun ya, esoteriknya sebangun, artinya paralel dan sebangun. Kemudian budaya-budaya filsafati atau budaya literaturnya yang berasal dari India ini kemudian berkontak dengan budaya tutur yang ada dalam proto Sriwijaya atau Swarnadwipa itu sendiri. Dan kalau kita hari ini jalan-jalan di Sumatera gitu ya, tidak aneh gitu kalau kita mendengar berbagai macam mitos-mitos yang luar biasa kalau kita ada di sekitar Bukit Barisan ya. Bukit Barisan itu memanjang. Jadi jika Anda turun dari pelabuhan Bakauheni, itu titik pantatnya Bukit Barisan dan itu menerus sampai Aceh. Dan di sepanjang Bukit Barisan itu hulu-hulu sungai besar yang ada di Bukit Barisan itu banyak sekali wilayah-wilayah yang bisa dikatakan wingit ya buat orang Sumatera ya, wilayah-wilayah orang-orang sakti, wilayah para puyang, wilayah para cerdik cendikia dan seterusnya. Sehingga kita punya satu spekulasi bahwa sebenarnya ada ajaran-ajaran Sumatera atau ajaran-ajaran Swarnadwipa yang kemudian diserap gitu ya, diserap oleh ajaran Vajrayana, diserap oleh Tantrayana yang datang dari India, itu membentuk satu karakteristik Tantra dan karakteristik Buddhisme yang tidak sama dengan wilayah di mana dia datang gitu ya. Jika kita bisa berspekulasi ketika Atisa di Pangkara kembali ke Tibet, itu kira-kira abad 9-10, saya dapat berspekulasi atau mungkin bahkan memastikan bahwa ada ajaran-ajaran Swarnadwipa yang dibawa ke Tibet gitu ya, dan di sana menjadi formal, menjadi literatur. Jadi bagaimanapun juga peran dan fungsi wilayah kebudayaan Sumatera, terutama Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan hampir katakan Sumatera Barat, itu memberikan nilai-nilai tersendiri pada ajaran-ajaran tantris dan ajaran-ajaran Vajrayana yang ada pengaruhnya, saling mempengaruhi dan saling tarik-menarik, push and pull dan seterusnya gitu ya. Dengan pendapat itu saya berspekulasi nih gitu bahwa Tantra Sumatera tidak sama nih dengan Tantra Jawa dan Tantra Bali.
Kalau Tantra Bali dihubungkan dengan fenomena calon arang, kalau Tantra Jawa dengan Kertanegara. Tapi Tantra Sumatera ini agak gimana ya? Bahwa Aditya Warman sendiri, ada yang percaya bahwa Aditya Warman itu tidak lahir di Jawa. Ada sejarawan yang melihat Aditya Warman itu lahir di sebuah tempat di Sumatera Barat. Baru dia ke Jawa untuk menemui pamannya. Dan dikembali lagi ke arah Dharmasraya. Ini misteri ya, gitu. Sejarawan masih tarik ulur nih. Aditya Warman, beliau lahir di kawasan Sumatera atau dia Jawa, atau dia dibesarkan di Jawa atau dibesarkan di Sumatera, itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi anyway, kalau kita bisa melihat Sumatera lebih dalam lagi, maka kita bisa melihat betapa ajaran-ajaran Tantra itu menjadi menjadi teramalgamasi ya, bercampur dengan sistem kepercayaan lokal Swarna Dwipa di eranya dulu yang megalitik itu. Kita nggak tahu nih gitu. Dulu sebetulnya ajaran kepercayaan atau sistem kepercayaan yang ada di masyarakat Sumatera itu apa gitu. Kalau kita rekonstruksi sudah hilang tuh karena banyak hal dia sudah lenyap. Tapi bagaimanapun juga jejak-jejak peradaban dan budaya Sumatera cukup tinggi, karena misalnya megalitikum yang ada di Pasemah dan ada di Batu Raja itu cukup indah ya, tinggalan arcanya, batu-batu besarnya, patung-patungnya, tata letaknya, bagaimana ada pekuburan, dan ciri-ciri budaya yang tinggi, misalnya makam tempayan, orang dimakamkan dalam tempayan, itu sudah ada pada era megalitikum di Sumatera. Saya curiga bahwa somehow gitu, sistem kepercayaan yang ada di Sumatera, di Swarna Dwipa dulu itu sangat mirip dengan Tantra, meskipun namanya bukan Tantra ya gitu ya. Karena ajaran Tantra pada dasarnya adalah ajaran yang mengenali bagaimana menyatukan dualisme. Itu adalah inti ajaran Tantra, keseimbangan antara dualisme yang mengikat manusia, ilusi dualisme yang sebetulnya merenggut kemampuan manusia dalam mengenali hakikat benda-benda, hakikat objektivitas yang sebetulnya tunggal gitu ya. Dualisme inilah yang sebetulnya dilawan oleh Tantra. Mungkin ketika Atisa di Jambi, Atisa melihat bahwa di sini iklim cuma dua ya, kemarau dan hujan. Artinya prinsip-prinsip dualisme yang ada di Pulau Sumatera pada saat itu sungguh nyata buat orang-orang yang datang dari barat ya, dari utara, yang 4 musim nih. Kok ada satu dualisme yang tampak nyata di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam fenomena alam yang ada sehari-hari. Dan ini menjadi apa ya? Buat saya secara pribadi atau mungkin buat kawan-kawan, bahwa sebetulnya Pulau Sumatera itu tanah sucinya Tantra gitu loh. Jika kita ada tanah kelahiran Tantra yang modern, kita bisa menyebutkan bahwa somehow Tantra itu berkembang dulu di Jambi sebelum dia berpindah ke Tibet gitu ya. Sehingga dengan dasar peta sebaran situs Hindu di Sumatera dan berbagai macam tinggalan megalit, serta berbagai macam kronik-kronik kita sejarah, kita bisa mungkin memberikan masukan nih kepada para tantris di seluruh dunia bahwa Tantra itu ada, Tantra Sumatera itu ada, dan bahkan mungkin Tantra itu tempat lahirnya ada di Sumatera gitu ya. Kenapa begitu? Kesaktian Tantra Sumatera terus-menerus menjadi bahan yang diwariskan dari generasi-generasi. Sementara Tantra di Barat, mungkin kita bisa lihat Begawan Rajane seperti Osho, kemudian Guruji Jagatnatha Vasudev, lebih membahas Tantra dalam konsep filologi, filsafat, dalam pemahaman pendekatan teori filsafat. Tetapi di Sumatera Tantra itu menjadi praktik gitu ya. Bukan yang filsafat nih, di Sumatera dia jadi praktik-praktik yang simple sekali yang digunakan sehari-hari. Jadi kesaktiannya itu dipakai gitu loh untuk kebutuhan hari-hari gitu ya. Di luar filsafatnya, tapi pasti jika sesuatu sakti itu sudah mengejawantah menjadi sebuah perbuatan yang luar biasa, di baliknya tentu ada kearifan-kearifan lokal, ada nilai-nilai filsafat. Jadi Tantra dalam bentuk yang primordial, Tantra dalam bentuk yang katakan yang asal, kemudian tercampur dengan prasja dan segala macam, menghasilkan Tantra yang luar biasa yang kita sebut hari ini sebagai Tantra Sumatera gitu ya. Atau Jurnal Hendra ingin menyatakan bahwa salah satu tempat suci Tantra itu tidak lagi harus di Tibet gitu. Bahwa Sumatera itulah sebagian dari tempat-tempat ruang sakral Tantra, tempat suci Tantra.
Saya ingin mengajak seluruh kawan-kawan di penggemar tantra di seluruh Indonesia, di Bali, di Jawa, dan seluruh dunia kalau perlu gitu ya. Ayolah kita sekali-sekali berkunjung ke kawasan-kawasan sakral yang luar biasa di Sumatera. Mari kita melihat Indonesia atau melihat perkembangan Hindu di Indonesia atau perkembangan secara kebudayaan Indonesia. Mari kita lihat jejak-jejak penting yang ada di Sumatera sebagai bagian dari jati diri kita. Dan dengan begitu, dengan begitu kita lebih dekat lagi dengan leluhur kita, gitu ya. Bahwa ternyata leluhur kita yang nggak Hindu nih, leluhur kita yang nggak Buddhis nih, mereka punya peradaban, budaya dan seterusnya, dan kemudian berakulturasi dengan apa yang datang, membentuk sesuatu yang baru dan luar biasa indahnya yang dapat diwariskan menjadi warisan dunia jika kita memang ingin mengangkat hal-hal yang tersembunyi yang ada dan ditinggalkan sebagai warisan nenek moyang kita. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan agak panjang lebar di episode ini. Ke depan kita bicara lebih banyak lagi ya tentang banyak hal yang berhubungan dengan Tantra Sumatera. Kira-kira demikian. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, sukses selalu buat kita semua. Sampai bertemu lagi di Jurnal Hendra berikutnya. Salam Pak.